Pertemuan 12. Membangkitkan bisnis. Materi diskusi ada 5, yaitu yang pertama, posisi yang dicapai selama pandemi. Yang kedua, rencana yang dipersiapkan. 3, perubahan budaya dan identitas bisnis. Yang keempat, proyek baru yang perlu dikerjakan. Yang kelima, kesiapan rencana dan proyek bisnis. Posisi yang ingin dicapai. Yang pertama, pangsa pasar bisnis. Yang kedua, siapa pesaing utama bisnis. Yang ketiga, membangkitkan bisnis. Yang keempat, menemukan dasar-dasar bisnis. Pada saat pandemi kemarin dan sekarang ini, semua perusahaan mengalami satu krisis ekonomi dan kesehatan yang mencekam. Sehingga pangsa pasar bisnis yang ada hilang, tidak ada persaingan, kemudian bisnis hancur, sehingga kita perlu menemukan dasar-dasar bisnis yang baru. Yang kedua, rencana yang dipersiapkan. Menentukan arah bisnis mencapai target. Tindakan untuk mencapai tujuan. Rencana tindakan pada masa krisis. Kemudian rencanakan secara matang. Pikirkan secara luas dan mendalam. Ini adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam rencana yang dipersiapkan. Menentukan arah bisnis mencapai target sangat dibutuhkan. Kita mau mencapai target apa setelah operasional sehabis pandemi. Yang kedua, tindakan untuk mencapai tujuan itu apa saja yang kita perlukan. Rencana tindakan pada masa krisis, kemudian rencanakan semuanya secara matang agar tidak mengalami kerugian. Pikirkan secara luas dan mendalam dengan kondisi yang ada saat ini. Yang ketiga, materi yang ketiga adalah perubahan budaya dan identitas bisnis. Budaya dan identitas bisnis akan berubah akibat pandemi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah dan sosial. Begitu ada pandemi, semuanya berubah. Ada namanya belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berdoa dari rumah. Kemudian ada pula yang namanya social distancing, yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Apalagi pada masa-masa Lebaran dengan adanya istilah mudik. Maka dengan adanya pandemi tadi semuanya berubah. Yang kedua, pengaruh krisis terhadap
SDM. Adanya pandemi ini, banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK. Banyak semua kalangan, baik nasional, perusahaan maupun pribadi, berpengaruh. Kesiapan budaya bisnis menghadapi krisis. Dengan adanya pengalaman di pandemi tadi, otomatis budaya bisnis akan berubah dalam rangka menghadapi krisis. Yang keempat, pandangan karyawan pasca pandemi. Tentunya krisis COVID-19 ini membuat cara berpikir manusia itu berubah. Yang keempat, proyek baru dikerjakan. Dengan adanya kegiatan baru, maka muncul proyek-proyek baru yang dibutuhkan, sehingga harus dikerjakan. Ada 5 hal kegiatan yang perlu dikerjakan dalam proyek baru tersebut. Yang pertama, estimasi proyek. Yang kedua, perencanaan proyek. Yang ketiga, eksekusi proyek. Yang keempat, pemantauan dan kontrol proyek. Dan yang kelima, penutupan proyek. Estimasi proyek. Ada 2 hal yang perlu diketahui di dalam estimasi proyek. Yang pertama adalah tentang dokumen bisnis. Jadi dokumen bisnis ini adalah merupakan satu kondisi untuk mengetahui dengan adanya proyek tadi perusahaan memperoleh manfaat apa. Begitu pula dengan data-data historis proyek-proyek sebelumnya. Yang kedua, adanya studi kelayakan. Jadi sebelum melakukan satu proyek, di dalam estimasi proyek perlu ada studi kelayakan. Studi kelayakan ini dilakukan agar proyek tidak gagal. Yang kedua, perencanaan proyek. Perencanaan proyek itu merupakan ruang lingkup yang isinya kebutuhan bisnis, tujuan, hasil, manfaat proyek, dan ruang lingkup proyek. Yang ketiga, eksekusi proyek. Adanya pelelangan proyek, penentuan pemenang proyek, pelaksanaan proyek, evaluasi proyek, serah terima proyek. Pemantauan dan kontrol proyek yang nomor 4. Langkah-langkah yang perlu dikerjakan adalah penunjukan pengawas proyek, pemantauan lapangan, evaluasi proyek, perbaikan proyek, laporan kemajuan pekerjaan. Penutupan proyek. Penutupan proyek dilakukan pada saat evaluasi proyek sudah mencapai 100%. Selanjutnya dilakukan serah terima proyek.
pembayaran proyek 95%, masa perawatan, dan pembayaran 5%. Yang kelima, kesiapan rencana dan proyek bisnis. Yang perlu dilakukan adalah 4 hal. Pertama, studi kelayakan. Yang kedua, level kepentingan studi kelayakan. Yang ketiga, manfaat studi kelayakan bisnis. Yang keempat, aspek yang disarankan. Studi kelayakan berisi untuk mengidentifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan situasi, menentukan hasil yang sukses, dan menilai berbagai biaya dan manfaat. B. Untuk mendukung pengambilan keputusan. C. Isi studi kelayakan adalah deskripsi bisnis, pasar, teknologi, keuangan, struktur organisasi bisnis, dan kesimpulan tentang bisnis. Yang kedua, level kepentingan studi kelayakan. Hasil penelitian dari 50 ide bisnis, hanya satu yang layak secara komersil. B. Studi kelayakan bisnis atau SKB untuk menghindari kerugian. Yang C. Bila SKB bagus, dilanjutkan rencana bisnis sepenuhnya. Yang ketiga, manfaat studi kelayakan bisnis. A. Mengurangi risiko kerugian. B. Memudahkan perencanaan bisnis. C. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. D. Memudahkan pengawasan. C. Memudahkan pengendalian. Yang keempat, aspek yang disarankan. Kita melihat di dalam bentuk blok diagram bahwa di lapangan kita memperoleh fakta lapangan. Di antaranya ada 4 fakta lapangan. Pertama, ada aspek pasar, aspek internal, aspek hukum dan legalitas, kemudian aspek eksternal. Kita coba lebih dalam tentang aspek internal, yaitu adanya aspek pemasaran, aspek teknologi, aspek keuangan, serta aspek sumber daya manusia. Terima kasih, jangan lupa like and share, subscribe.